Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pembacaan bulanan, dan ini untuk awal Desember 2020. Dan ini untuk zodiak Gemini ya. So Gemini, silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kamu yang belum tahu ya. Dan bacaan ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember 2020 ya. Dan kalau memang terjadi sebelum atau sesudahnya ya berarti memang terjadi di tanggal berbeda untuk kamu ya, karena implementasi setiap orang bakal berbeda ya. Dan ini bisa bacaannya ngarah kemana aja, percintaan, keuangan ataupun karir, dan bisa energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya, nggak pure energi kamu gitu ya. Oke. Ini tadi tidur dan tiba-tiba bangun. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Gemini di awal Desember 2020. Sini lagi ditumpukan kartu yang di sini lagi dia. Oke, untuk Gemini Oke, di sini ada summer solstice atau radiance. Lalu ada generation, dan ada reflection atau winter solstice. Dan di bottom of the deck untuk kamu Gemini, Braid atau forest. Sini, iya. Oke. Oke, Gemini di 2021, 2020 terutama ya, di akhir ini, akhir tahun, aku ngeliat kamu lebih banyak belajar untuk lebih tenang ya, narik napas dalam-dalam, lebih banyak exhale ya, nggak lagi inhale, maksudnya nggak begitu banyak narik napas yang kayak kalau kita lagi emosi kayak gitu kan, kita bakal kuat banget. Tapi kalau kita tenang atau apa, kita banyak exhale, jadi kayak gitu kan, tenang gitu ya. Itu yang aku ngerasain energinya. Dan kita klarifikasi dengan tarot ya. Gemini, ada Ten of Cups, wow, Three of Cups, Nine of Swords, wow. Gini Gemini, ada suatu perayaan ya, sebenarnya hal yang mengenakan gitu, kayak syukuran gitu ya, di dalam diri kamu atau di dalam keluarga kamu, istilahnya ada rasa bersyukur lah gitu. Namun itu berasal dari sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Karena aku ngeliat ada sebuah kegagalan, dan ini kencang banget. Kegagalan dimana sepertinya bagi kalian yang udah
siap banget untuk menikah ya di tahun 2020 ini, akhir tahun. Dan I'm sorry to say this, aku ngeliat bakal tertunda sampai 2021 ya. Lalu ada Four of Wands, Justice, dan ada Three of Swords ya. Seperti yang aku bilang, no, bukan Three of Swords, Four of Swords ya. Aku ngeliat energi yang memang memberatkan kamu banget, terutama dimana suatu hal yang udah direncanakan matang-matang bakal harus ditunda, bakal lewat, delaynya jauh ya. Dan aku ngeliat ini bisa dalam perayaan entah pernikahan, pertunangan ya. Lalu ada The Moon, The World, dan The Fool. Aku ngeliat memang ada hal yang entah kamu memang baru mengetahui siapa calon pasangan kamu ini nantinya, yaitu yang membuat berat untuk melanjutkan hubungan ini, walaupun udah terlanjur ngarah ke, udah ibaratnya udah dipersiapkan lah semuanya, tinggal hari haknya aja, tinggal pelaksanaannya aja gitu ya. Itulah kenapa jadi berat banget. Dan di the bottom of the deck ada Death ya, atau transformation, energi Scorpio di sini. So itu yang aku bilang ya. I'm sorry to say this, tapi aku lihat bakal ada kesakitan yang luar biasa. Ataupun misalnya kamu ingin melamar seseorang, atau kamu akan dilamar seseorang, namun itu aku ngeliat harus gagal, harus delay. Aku ngeliat bukan saatnya gitu ya. Aku nggak tahu kenapa energi ini kencang banget. Aku ngerasain bener-bener kayak ditahan dulu, enggak nanti dulu gitu ya. Karena ini masih tentang masa lalu kamu, your past ya, ataupun their past book, ataupun masa lalu mereka ya. Kita lihat romance angelnya ya untuk klarifikasi percintaannya. Oke, ada new love, a new person has still your romantic feeling. Wow, aku ngeliat memang ada tendensi orang ketiga di sini. Kenapa bisa jadi gagal ya? Ataupun ya kamu akan menikah dengan orang baru, namun mantan kamu dari masa lalu ini datang ya. Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Free yourself, it's time to take back control of your life. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Dan di the bottom of the deck ada keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi ini benar-benar men-trigger kamu ya. Aku ngeliat entah gini, banyak banget opsinya gitu ya, cuman memang ke arah ke pernikahan banget ya, ngarah ke arah pernikahan maksud aku. Orang yang akan menikah namun masih terjebak dengan apapun yang ada di masa lalu. Ada rasa nostalgia, tergantung, masih dengan terbiasa dengan apapun yang terjadi antara kamu dengan dia di masa lalu, dan belum benar-benar lepas kesakitannya, kekecewaannya masih tinggal di sana ya. Kita lihat lagi tarotnya.
ada Knight of Pentacles, Temperance, ada energi Sagittarius, Page of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, dan ada Death. Wow, Death lagi. Big transformation ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi memang bakal ada hal yang sangat menyakitkan ya. Pokoknya ya, hal yang gak kamu duga-duga terjadi di percintaan kamu ya. Dan ya, itu cukup membuat kamu berantakan di sini aku ngeliat ya. The Star, energi Aquarius, Six of Cups, Nine of Wands, Justice. Ya, aku ngeliat ini semua memang harus terjadi ya. Dan kenapa sampai seburuk inilah ibaratnya gitu ya. Karena memang kamu ada ini energi seseorang yang ingin moving on ya, moving on, dan ngerasa moving on itu kalau udah pindah hatinya ke orang lain atau udah lari ke orang lain dan rasa itu udah moving on. Dan itu aku bisa bilang sama kau, itu adalah kesalahan besar. Itu adalah sebuah kesalahan tentang moving on. Itu konsep yang salah banget. Moving on adalah pelepasan kesakitan, kekecewaan ya, trauma ya. Itulah moving on yang sebenarnya. Mau ada cintanya, ada kasih sayangnya, itu gak ada urusannya, gak ya. Maksudnya adalah ya moving on aja. Kalau kamu masih sayang dan cinta ya sudah gitu, tapi gak akan ada ekspektasi ya, gak akan ada harapan ya. Itulah moving on. Dan udah ikhlas, rela dengan apapun yang terjadi. Sedangkan ini yang jadi seseorang yang masih belum rela ya. Jadi memang aku ngeliat hal ini menumpuk terjadi, dan itu membuat kamu kayak ya banyak, aku seperti yang aku bilang tadi ya, ini banyak di apa ya, merenung ya, berpikir dan mencoba ngelihat dengan lebih terbuka. Di bottom of the deck-nya ada Three of Pentacles dan Three of Cups. Di sini aku ngeliat memang ada energi orang ketiga. So I'm sorry to say this ya, aku ngeliat memang berat sekali untuk dilanjutkan memang karena ada tendensi orang ketiga. Kita lihat oracle ketiganya. Envy, community, Goddess of the Moon, indecision, dan ya mirip kayak kartu yang aku baca tadi ya, zodiak apa tadi mirip untuk oracle-nya. Seseorang memang belum benar-benar bisa menjaga hatinya, itu yang aku bisa bilang. Sebenarnya bukan hati sih ya, egonya, ego yang ingin bermain-main, yang belum bisa untuk stay dengan orang, dengan seseorang aja, satu aja. Karena gini, kalau orang itu sudah mempunyai karma, dia selalu menginginkan orang lain di dalam hidupnya walaupun ada pasangan ya. Itu adalah sebuah tanda seumur hidup dia bakal seperti itu, kecuali dianya sendiri mau berubah. Orangnya bisa berat untuk memilih, dan kamu bakal diperlihatkan dengan jelas kenyataannya di Desember ini ya, kalau memang hubungan ini layak dipertahankan apa enggak
Dan di the bottom of the deck ada ada passion atau kesabaran ya. Ini memang menggali banget kesabaran kamu ya, karena aku ngeliat memang ini bukan saatnya untuk kamu berkomitmen ya, karena pelajaran yang kamu ambil bisa dibilang baru dimulai. Kalau kamu udah ngerasainnya dari dulu, aku bisa bilang yang benar-benar pelajaran itu sekarang. Kita lihat tarotnya lagi. Six of Swords, Five of Swords, wow, pedang. The Tower, seperti yang aku bilang tadi ya, ada pengacuran banget ya. High Priestess dan ada Justice, ada karma bermain kencang di sini ya. Karma akan kehilangan sesuatu hal ya, yang bakal bikin ego kamu sakit banget, yang terasa seperti hati kamu yang sakit, namun itu sebenarnya ego ya. Dan apakah itu ego yang buruk? No, karena ego itu mempunyai sisi baik dan sisi buruknya. Cuman kalau egonya berlebihan, itu yang menjadi nggak baik. Queen of Wands, Three of Swords, seperti yang aku bilang tadi, ini bakal menyakitkan. So sorry ya bagi kalian yang resonate dengan pembacaan ini. Aku tahu ini nggak menyenangkan untuk didengar, tapi ya apa yang bisa aku lakukan selain aku menerangkan energinya ya. Page of Pentacles, ada energi Pisces di sini. Energi ini memang menuntut kamu untuk lebih banyak menerima kenyataan dan berpikir secara logis. Untuk saat ini lebih baik bagaimana memaksakan semua hal, atau memang lebih baik cari jalan dulu untuk berpikir, merasa, dan yakin dengan apa yang benar-benar dia dan kamu inginkan. Apakah kalian bisa sejalan? Nine of Wands, karena aku ngelihat salah satu dari kalian, dia ataupun kamu, masih banyak banget ego yang besar, yang boundariesnya itu nggak baik. Jadi gini, batasan-batasan dia itu nggak baik, yang membuat kamu nggak begitu tahu orangnya seperti apa ya. Orangnya cukup menyembunyikan banyak hal. Aku ngeliat nggak bermaksud menyembunyikan gitu, tapi memang orangnya kayak gitu ya. Jadi orang yang memang sengaja nyembunyiin dan orang yang memang udah terbiasa nyembunyiin, itu kan bakal ya, kamu tahu sendiri perbedaannya. Dan apakah ini layak untuk ditunggu? Itu akan menjadi pertanyaan besar di dalam diri kamu yang harus kamu jawab sendiri. Gimana cara menjawabnya? Kamu harus belajar healing ya. Kamu bakal dengarkan suara hati kamu, suara intuisi kamu. Dari situ kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada support, ask for help, get more rest, nurture yourself, innocent, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder, strength. This challenge will make you stronger. You will get through this ya. To the other side, look for the gift in this situation. Seperti yang aku bilang ya, kamu butuh banget untuk menanyakan ini ke diri kamu sendiri. Dan jika kamu memang nggak bisa
terlalu mengerti dan mengenal akan suara itu. Kamu butuh guidance, kamu butuh bertanya dengan orang yang mengerti, seseorang yang profesional ya. Karena memang saatnya ini untuk kamu mendengarkan suara-suara itu ya, dan lebih ngerasa seperti halnya anak kecil yang ingin cari tahu suatu hal dengan ikhlas ya, tanpa ada rasa embel-embel yang gimana-gimana ya. Karena memang apapun yang terjadi saat ini aku lihat itu bentuk kekuatan Tuhan untuk membuat kamu lebih kuat lagi. Apapun yang terjadi saat ini untuk membuat kamu mengerti gitu ya. Kalau ada hal baik dari ini semua yang bakal kamu dapatkan, cuman ya kamu harus melewati ini semua dulu. Siap apa enggak, ready apa enggak, siap sama ready sama aja, maksud aku siap apa enggak dan mau apa enggak ya, itu tergantung dari kita sendiri ya. Dan sayangnya hal seperti ini nggak bisa kita hindari, mau sampai kapanpun kita hindari bakal hanya jadi karma yang buruk buat kita. Jadi ya memang dirasain ya, walaupun sedih, kecewa, nggak apa-apa. Kita seseorang yang manusiawi, manusia yang ya bersifat manusiawi. Maksud aku adalah kita pasti merasakan hal-hal itu, sakit, kecewa, rasakan itu semua ya. Belajar untuk paham siklus kehidupan, siklus diri kamu ya. Apapun yang terjadi memang ada maknanya, walaupun sekarang belum kamu pahami ya, nanti bakal kamu pahami perlahan demi perlahan. Okay? So, dan kamu juga butuh untuk istirahat ya. Sayangi diri kamu, cintai diri kamu sendiri, support diri kamu. Seperti kucing aku yang tidur nyenyak di sini walaupun apapun yang terjadi ya, nggak peduli dia walaupun aku geser sana sini. Kalau dia mau tidur ya udah tidur aja, dia nggak lagi memikirkan hal-hal yang di luar kendalinya dia. Mau tidur ya tidur, mau makan ya mau makan gitu. Seperti halnya anak kecil ya, hidup di masa sekarang, nggak lagi hidup di masa lalu, nggak lagi hidup di masa depan. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cariku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana.